Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kita semua yang mengikuti jalan lurusnya. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, tahukah kamu bahwa Rasulullah manusia paling mulia, kekasih Allah yang hatinya penuh cinta dan kasih, juga pernah menangis, dan bukan sekali, tapi berkali-kali. Bukan karena dunia, bukan karena luka fisik, tapi karena umatnya dan kecintaannya kepada kita semua. Inilah sebuah kisah yang mungkin akan membuat hatimu bergetar dan berkaca, dan jiwa akan semakin rindu pada Rasulullah. Mari kita simak videonya sampai tuntas. Yang pertama, Rasulullah menangis karena kematian anaknya. Rasulullah adalah manusia biasa yang juga merasakan duka. Satu hari, putra beliau, Ibrahim, wafat dalam usia sangat kecil. Rasulullah menggendong tubuh kecil Ibrahim yang sudah tidak bernyawa. Beliau menatap wajah anaknya, lalu air mata pun mengalir dari kedua matanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" Rasul menjawab, "Ini adalah rahmat, hati bersedih, mata menangis. Tapi lisan ini tak akan mengucap kecuali yang diridai Allah." Betapa manusiawinya beliau. Tangis beliau bukan karena protes pada takdir, tapi ungkapan cinta dan kasih yang mendalam. Yang kedua, tangisan Rasulullah saat turunnya ayat tentang azab. Di malam-malam sunyi, Rasulullah sering salat dan bermunajat panjang. Suatu malam beliau membaca satu ayat dari surah Ibrahim ayat 36. "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menyesatkan banyak manusia." Lalu ayat tentang neraka dan azab pun beliau baca. Dan beliau terisak menangis. Aisyah radhiyallahu anha melihat baju beliau basah oleh air mata. Bayangkan, seorang nabi yang sudah dijamin surga, tapi masih menangis karena takut umatnya masuk neraka. Yang ketiga, tangis Rasulullah saat Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu Nabi Musa, Isa, dan para nabi lainnya. Tapi di satu titik, Rasulullah melihat satu pemandangan yang membuat hati beliau terguncang, yaitu umat beliau disiksa karena meninggalkan salat, karena dusta, karena ghibah, karena riba. Beliau pun kembali turun, lalu menangis di hadapan Allah. "Ya Allah, umatku, umatku, ummati, ummati." Bayangkan sahabat, dalam momen langit terbuka, beliau bisa meminta apapun. Tapi yang beliau sebut adalah kita. Yang keempat, tangis Rasulullah di pemakaman. Satu hari, Rasulullah berdiri di dekat kuburan. Beliau menangis hingga janggut beliau basah oleh air mata. Lalu beliau bersabda, "Wahai saudara-saudaraku, kalian tidak tahu betapa sulitnya hidup di alam kubur ini. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian pasti akan menangis lebih banyak dan tertawa lebih sedikit." Beliau menangis karena tahu di bawah tanah sana ada siksaan bagi orang yang lalai, bagi orang yang tak bertobat. Yang kelima, tangis terakhir Rasulullah hari itu. Rasulullah sedang sakit, sangat lemah, tubuh beliau panas, tapi beliau tetap berusaha bangun, tetap ke masjid, tetap menyapa umatnya. Di detik-detik akhir, beliau memandang para sahabat, lalu beliau berbisik, "Ummati, ummati. Ya Allah, ampuni umatku, maafkan mereka, tuntun mereka setelahku." Itu adalah kata-kata terakhir beliau. Bukan nama anaknya, bukan istrinya, tapi umatnya, yaitu kita. Subhanallah. Dan yang terakhir, yakni tangisan Rasulullah yang menyentuh langit. Suatu hari, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau rindu pada kami?" Beliau menjawab, "Aku lebih rindu kepada saudara-saudaraku." "Siapa mereka, ya Rasulullah?" "Mereka adalah yang hidup setelahku, tidak pernah melihatku, tapi mereka mencintaiku.
Mereka beriman kepadaku padahal mereka tak pernah melihatku. Itulah kita. Semoga kita termasuk dalam umat yang beliau tangisi karena cinta. Dan semoga saat hari perjumpaan tiba, beliau akan tersenyum menyambut kita, bukan berpaling. Amin. Sahabat buku baca yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad, yang telah mencintai kami sebelum kami lahir, yang menangis karena khawatir kami jauh darimu. Jadikan kami umat yang mencintainya dengan sungguh-sungguh, dan pertemukan kami kelak di Telaga Al-Kautsar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.